Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Pambudi dengan NIM 2017-53054 akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Klasifikasi Karakteristik Kepribadian Manusia Tingkat Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Yang pertama, pendahuluan. Kepribadian merupakan sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakan seseorang dengan orang lain. Mengenal kepribadian diri kita dan orang lain dapat memudahkan untuk menyesuaikan diri dan berinteraksi terhadap lingkungan. Metode Big Five Personality merupakan salah satu cara tercepat untuk menentukan jenis kepribadian. Big Five Personality merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian manusia melalui traits yang disusun dalam 5 buah domain kepribadian yang telah dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Selanjutnya adalah metodologi. Pembuatan aplikasi sistem pakar analisis kepribadian diri dengan metode certain faktor ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengumpulan teori-teori, pengumpulan data berupa hasil observasi dan uji, pembuatan aplikasi, pengujian sistem, dan yang terakhir, penyusunan laporan. Perancangan sistem pakar melalui beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam penggambaran proses alur dalam perancangan dan pembuatan sistem pakar. Tahap-tahap alur kerja yang dilakukan adalah pengumpulan data yang terkait, pemodelan sistem dengan DFD atau Data Flow Diagram menggunakan Microsoft Visio 2010. Selama fase analisis dan desain, perancangan dan pembuatan database menggunakan SQLite versi 1.8.3, pemrograman dengan menggunakan PHP, implementasi program dan melakukan pengujian sistem pakar dalam perangkat lunak. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode studi literatur dan metode interview. Metode studi literatur yaitu mengumpulkan data dari buku-buku referensi yang membahas mengenai kepribadian dan sistem pakar. Modul-modul yang relevan dengan objek permasalahan. Metode interview yaitu mengumpulkan data dengan bertanya dan konsultasi langsung kepada psikolog. Yang selanjutnya adalah gambaran umum dan desain. Sistem pakar analisis kepribadian diri merupakan sistem berbasis web yang dibangun dengan tujuan mengetahui hasil secara lebih cepat sifat seseorang melalui kepribadian sehari-hari. Sistem dapat memberikan informasi bahkan membantu dalam memahami sifat orang tersebut. Sistem memberikan sebuah kesimpulan berupa sifat seseorang sesuai dengan teori Big Five Personality berdasarkan jawaban pertanyaan mengenai jenis-jenis kepribadian yang telah diberikan oleh user. Basis seseorang beserta nilai kepercayaan yang dihasilkan menggunakan metode certain faktor. Metode certain faktor untuk pemberian nilai pada setiap pertanyaan menggunakan nilai kepastian dan nilai ketidakpastian untuk setiap pertanyaan pada tiap hasil. User mendapatkan informasi hasil tes kepribadian dengan cara menjawab pertanyaan kepribadian yang dihasilkan oleh sistem. Untuk gambarnya bisa dilihat di situ ada 3 buah aktor, yaitu admin, sistem pakar, dan pengguna umum. Untuk prosesnya yaitu pengguna umum mengirimkan gejala kepada sistem, lalu sistem mengirimkan informasi kepada admin. Selanjutnya admin mengirimkan pengetahuan kepada sistem dan pengguna umum atau usernya mendapatkan hasil dari diagnosa sistem. Untuk selanjutnya, perancangan sistem. Sistem pakar analisis kepribadian ini dengan menggunakan certain faktor disusun oleh 2 bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk membangun dan memasukkan pengetahuan pakar ke dalam basis pengetahuan
Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar dalam memperoleh pengetahuan pakar dan nasihat pakar. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. 3 komponen utama yang tampak secara virtual di setiap pakar adalah basis pengetahuan yang berada di lingkungan pengembangan. Yang kedua adalah mesin inferensi yang berada di tengah-tengah lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Yang ketiga adalah antar muka pengguna atau user interface yang berada di lingkungan konsultasi. Sistem pakar yang berinteraksi dengan pengguna dapat pula berisi komponen tambahan seperti subsistem akuisisi pengetahuan, blackboard, subsistem penjelas, dan subsistem perbaikan pengetahuan. Selanjutnya adalah sistem pakar itu sendiri, yang berarti adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar membantu orang awam untuk menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para pakar atau bantuan dari psikolog secara langsung. Baik para pakar, sistem pakar ini juga membantu pekerjaan seseorang seperti seseorang asisten yang sangat berpengalaman. Untuk kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, temperamen, ciri khas, dan perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen ini akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang mempunyai kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi, sehingga ciri khas menjadi ciri khas pribadinya. Untuk Big Five Personality artinya adalah salah satu teori yang menggambarkan kepribadian individu yang terdiri dari 5 dimensi. 5 dimensi ini mewakili karakteristik yang khas yang terdapat dalam diri individu. Gordon Allport mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis di dalam individu, sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Siagian mengatakan bahwa kepribadian seseorang menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk sikap, cara berpikir, dan cara bertindak. Sikap, cara berpikir, dan cara bertindak tersebut dapat dipastikan tidak terlalu sama antara individu yang satu dengan yang lain. Cabang psikologi kepribadian memperoleh suatu pendekatan taksonomi kepribadian yang dapat diterima secara umum, yaitu satu dimensi Big Five Personality. Selanjutnya adalah metode certain factor, digunakan untuk memberi nilai keyakinan pada hasil akhir tes kepribadian sistem pakar yang didapat dari seorang pakar. Certain factor menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Teori certain factor sama juga halnya dengan fuzzy logic. Ketidakpastian direpresentasikan dengan derajat kepercayaan. Terdapat 2 langkah dalam menggunakan setiap metode non-probabilitas. Certain teori mendasari penggunaan certain factors. Certain factors mengekspresikan kepercayaan berdasarkan kejadian. Untuk metode forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan menggabungkan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Pelacakan maju ini sangat baik jika bekerja dengan permasalahan yang dimulai dengan rekaman informasi awal dan ingin dicapai penyelesaian akhir. Karena seluruh proses dikerjakan secara berurutan maju, metode forward chaining cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian dan peramalan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.